Setiap habis Ramadan, hamba rindu lagi Ramadan. Saat-saat ada beribadah, tak terhingga nilai mahalnya. Setiap habis Ramadan, hamba takut kalau tak sampai umur hamba di tahun depan. Berilah hamba kesempatan. Alangkah nikmat ibadah bulan Ramadan, sekeluarga, sekampung, senegara. Kaum muslimin dan muslimah sedunia, seluruhnya kumpul dipersatukan dan memohon ridhonya. Setiap habis Ramadan, rindu hamba tak pernah menghilang. Mohon tambah umur setahun lagi, berilah hamba kesempatan. Alangkah nikmat ibadah bulan Ramadan, sekeluarga, sekampung, senegara. Kaum muslimin dan muslimah sedunia, seluruhnya kumpul dipersatukan dalam memohon ridhonya. Alangkah nikmat ibadah bulan Ramadan, sekeluarga, sekampung, senegara. Kaum muslimin dan muslimah sedunia, seluruhnya kumpul dipersatukan dalam memohon ridhonya, dalam memohon ridhonya, dalam memohon ridhonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali dapat berjumpa kembali di Tafsir Al-Misbah spesial Idul Fitri. Episode ini menjadi sangat spesial tentunya karena hari ini adalah hari suci di mana kita sudah selama sebulan penuh menjalankan ibadah puasa, dan mudah-mudahan semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa sesungguhnya makna Idul Fitri itu sendiri? Tentunya akan kita dengarkan penjelasan dari Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum Pak. Pak, saya mohon maaf lahir batin Pak, karena sama Ramadan saya banyak motong Bapak terus ya, menjadi lalu lintas. Sama-sama. Dan juga kita kedatangan teman diskusi yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Faisal Basri. Assalamualaikum Pak. Bapak ini termasuk orang yang salah satu ikut pulang kampung tidak? Nggak punya kampung lagi. Enggak punya kampung Nggak lagi? punya kampung. Memang orang sini ya? Lahir di Bandung, besar Jakarta, orang tua di Sumatera, di kampung sudah tidak ada siapa-siapa lagi yang sudah ada langsung gitu. Oh begitu, jadi memang Jadi kampungnya Betawi. Betawi aja ya. Baiklah, nanti kita akan berdiskusi Pak ya di segmen berikutnya. Pada saat ini kita akan mendengarkan uraian Bapak mengenai apa sih sebenarnya makna Idul Fitri itu sendiri Pak. Silakan Pak Quraisy. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya senang bisa ketemu Pak Faisal. Begini, makna Idul Fitri. Kalau kita berkata makna, maka itu bisa diuraikan dari segi makna harfiahnya. Tetapi yang lebih penting adalah makna substansinya. Kita beridul fitri. Kalau dari segi makna harfiahnya, itu kata majmu'. Terdiri dari kata id dan fitr. Id
dalam bahasa Arab, kalau dari segi makna harfiahnya itu berarti kembali. Bisa juga berarti kebiasaan. Dari sini ada kata adat. Adat itu kebiasaan. Dia adalah dari segi substansinya, kalau Id berdiri sendiri, dia adalah hari di mana orang banyak berkumpul karena pada hari itu ada nilai-nilai yang disepakati sebagai sesuatu yang amat penting. Karena itu Id juga dinamai hari raya. Hari banyak orang, hari raya. Itu dari segi makna harfiah itu. Kalau fitri itu dari segi bahasa pada mulanya berarti sesuatu yang dibuka. Sesuatu yang dibelah untuk dinampakkan. Karena itu dari akar kata yang sama, misalnya orang memerah susu, itu juga dinamai dengan akar kata ini. Susunya ada, diperah supaya kelihatan keluar. Itu juga dari sini juga kata membuka. Idul Fitri dari kata fitrah juga lahir kata iftar, berbuka puasa. Dari kata fitri juga lahir kata futur. Futur itu makan pagi. Nah, ada yang berkata dari segi bahasa nih, Idul Fitri itu adalah hari kita berbuka setelah selama ini kita berpuasa. Jadi hari makan dan minum. Memang haram orang puasa pada hari ini. Haram. Dan kita masuk pada substansi. Kalau kita melihat dari Al-Quran atau hadis, kita akan menemukan umat Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Quran itu ada dikatakan hal yastati'u rabbuka ayyunazzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina. Berkenankah Tuhanmu wahai Nabi Isa menurunkan kepada kami hidangan dari langit supaya menjadi hari raya buat kami. Jadi sebenarnya Idul Fitri itu kalau kita tinjau dari segi ini hari raya makan. Kenapa? Karena selama ini kita tidak boleh makan, sekarang kita boleh makan. Itu satu. Itu juga sebabnya bagi yang menganut faham ini, itu juga sebabnya pada hari ini semua orang harus makan. Bukan saja yang punya makanan, yang punya kelebihan makanan sehari semalam harus memberikan kepada orang lain makanan. Itulah yang artinya zakat fitrah. Kan zakat fitrah itu kan begitu. Jadi ini hari raya makan ya. Wajar tuh ibu-ibu kalau lebaran sibuk bikin makanan. Ada makanan-makanan tertentu. Kalau makna ini kita fahami, kita harus masuk lebih dalam lagi menyangkut makan ini. Yang pertama, kalau memang diwajibkan bagi setiap muslim yang mendapatkan akhir Ramadan dan awal Syawal, wajib baginya atau bagi yang menanggungnya mengeluarkan zakat fitrah, itu berarti agama ini memberikan perhatian yang besar kepada pangan dan kepedulian sosial. Anda tidak berlebaran kalau tidak. Anda tidak beridul fitri kalau tidak memberikan perhatian kepada orang-orang lemah. Yang pertama. Yang kedua yang kita ingin garis bawahi. Melalui makanan, setan menjerumuskan Adam
dan bisa menjerumuskan kita. Benar tak itu? Hati-hati dong, ingat dong. Pada Idul Fitri ini ada yang harus kita ingat. Waktu kita mengaitkan dengan makanan Idul Fitri ini, ingat bahwa setan menggoda Adam sehingga Adam mencicipi buah terlarang. Hati-hati dari setan. Yang ketiga, kalau kita kaitkan dengan makanan. Ingatlah biasanya kita di Lebaran ini bebas ya. Bahkan itu ada yang berkata Lebaran ini terambil dari kata lebar. Bebas kemana-mana, bebas makan. Itu ada yang berkata begitu katanya dalam bahasa Indonesia. Kalau saya ingin berkata Lebaran, kalau memang mau dikatakan dari kata lebar, saya lebih ingin memahaminya dalam arti kata hati kita lebar, hati kita lapang. Ya kan? Ya memang wajar juga itu, lapang hati. Ada orang marah sama kita, kita maafkan. Ada lapang hati. Nah, yang saya ingin katakan dalam konteks makanan, kalau kita berbicara tentang Idul Fitri dari segi makna ini, itu berarti hati-hati dalam konteks makanan. Pilih-pilihlah makanan yang baik untuk kesehatan dan yang berdampak baik untuk kesehatan. Baiklah pemirsa, tetaplah bersama kami. Tafsir Al-Misbah spesial Idul Fitri akan kembali setelah yang satu ini. Giat untuk menjaga momentum agar semangat Idul Fitri itu menjadi perilaku kita untuk seluruh tahun sampai Ramadan lagi, kira-kira apa, Prof? Itu di situ kesulitannya sebenarnya ya.